Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pendidikan guru dari mata kuliah Kapitas Lekta dengan anggota kelompok ya pertama Nadia Putri Anjani dengan akhiran 046, kedua Nesa Putri Agista dengan akhiran 156, dan yang terakhir yaitu Evanda Ahmad Batiar dengan akhiran NIM 158. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi asumsi pendidikan guru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kependidikan memiliki tugas administratif, manajerial, dan pengembangan untuk mendukung proses pendidikan. Pendidik adalah tenaga yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Guru profesional diharapkan memiliki kompetensi seperti pengetahuan tentang belajar, behavior, dan bidang studi yang diajarkan, serta keterampilan teknik mengajar. Terdapat beberapa persyaratan mental guru termasuk kepribadian Pancasila, kecintaan pada bangsa, kasih sayang terhadap siswa, serta kreatif dan berdisiplin. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang studi yang diajarkan, serta kemampuan menanggapi sebuah masalah secara sistematis. Keterampilan guru termasuk mengatur proses pembelajaran, terus ada menyusun bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, dan melakukan evaluasi pendidikan. Menelaah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut di atas, maka kompetensi-kompetensi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada kompetensi profesional yang berkaitan dengan kemampuan akademik. Kemudian yang kedua ada kompetensi personal yang berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian. Dan yang ketiga ada kompetensi sosial yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam melakukan social adjustment dalam masyarakat yang dapat memperlancar tugas dan membangun citra profesi. Ketiga kompetensi tersebut harus terintegrasi dan terinternalisasi dalam perilaku dalam yang dilakukan oleh kinerja guru. Untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut, tentu saja kita harus melalui suatu proses yang tidak mudah, yaitu melalui suatu jenjang pendidikan, terus ada pelatihan-pelatihan atau training, dan pengalaman yang memakan waktu cukup panjang. Konsep sistem pendidikan guru. Sistem secara sederhana adalah kumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendidikan guru, pendekatan sistem digunakan untuk memastikan setiap elemen yang ada saling mendukung secara fungsional. Nah, menurut Robert B. Houston pada tahun 1973, sistem adalah kumpulan elemen yang kompleks di mana setiap elemen atau subsistem saling berhubungan dan diperlukan untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Kemudian, dalam hubungannya dengan definisi tersebut, dikemukakan pula sejumlah prinsip yang mendasari teori sistem. Yang pertama adalah setiap perubahan di satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Karena semua elemen saling terhubung, perubahan harus dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua, kompatibilitas antar elemen sangat penting. Agar sistem berjalan efektif, semua komponen harus bekerja selaras. Yang ketiga, perubahan besar membutuhkan penyesuaian antar subsistem. Misalnya, jika tujuan sistem berubah, elemen-elemen lain juga harus menyesuaikan. Yang keempat, semakin mendasar perubahan, semakin besar kebutuhan akan keselarasan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sistem. Dan yang terakhir, sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Perubahan di satu sistem bisa berdampak pada sistem lainnya. Kemudian, dalam pendidikan berbasis kinerja guru atau PBTI, terdapat beberapa komponen utama, yaitu sistem pengadaan tujuan dan penentuan prioritas, sistem penentuan kompetensi-kompetensi, sistem penyampaian instruksional, sistem penilaian, sistem teknologi instruksional, sistem evaluasi, umpan balik dan bimbingan, sistem pencatat, sistem pengatur, dan juga sistem manajemen.
Pendidikan guru dirancang sebagai pendidikan profesional yang mencakup yang pertama yaitu pre-service education, yaitu pelatihan awal sebelum menjadi guru. Kemudian ada in-service education, yaitu pelatihan saat sudah aktif mengajar. Kemudian ada pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan sepanjang karir. Pendidikan guru juga bertujuan untuk membentuk individu yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki fisik dan mental yang sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu menjadi individu yang demokratis, toleran, dan mencintai bangsa dan sesamanya. Pendidikan guru mendukung kebijakan pendidikan nasional, yaitu pemerataan kesempatan belajar, relevansi dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks ini, guru memegang peran sentral sebagai tenaga profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pendidikan guru. Sistem pendidikan guru terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Para lulusan merupakan output dari sistem ini dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Calon siswa atau mahasiswa itu berperan sebagai input material mentah yang akan diproses dalam sistem pendidikan. Proses pendidikan guru sendiri berlangsung dalam berbagai konteks, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, dengan 3 dimensi utama menurut Lawrence Downey, yang pertama yaitu dimensi substantif, kedua dimensi tingkah laku guru, dan yang terakhir yaitu dimensi lingkungan fisik. Nah, komponen manusia yang terdiri dari guru dan staf memiliki peran vital dalam sistem ini. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen kognitif, moral, politik, inovator, dan agen persamaan sosial. Metode dan materi pembelajaran termasuk kurikulum, cara penyajian, dan media pendidikan itu harus disesuaikan dengan tujuan institusional masing-masing jenjang pendidikan. Fasilitas dan sarana prasarana yang memadai juga sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Evaluasi dan umpan balik merupakan komponen yang tak terpisahkan untuk mengukur keberhasilan sistem dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Sementara itu, masyarakat sebagai komponen eksternal memiliki peran strategis karena pendidikan guru merupakan bagian integral dari kebudayaan. Terjadi hubungan timbal balik antara masyarakat dan sistem pendidikan guru, di mana keduanya itu saling mempengaruhi. Keberhasilan sistem pendidikan guru membutuhkan kerjasama yang efektif antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Nah, perubahan pada suatu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya dan sistem secara keseluruhan menjadi sistem pendidikan guru sebagai agen informasi dalam masyarakat. Syarat-syarat menjadi guru. Guru adalah faktor utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, persyaratan untuk menjadi guru di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang. Persyaratan utama itu ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Di antaranya ada syarat profesional, memiliki ijazah yang sesuai, syarat biologis, sehat jasmani, syarat psikologis, sehat mental, dan juga syarat pedagogis didaktis, yaitu kemampuan mengajar dan mendidik. Kemudian ada kualifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun terdapat kualifikasi akademik, yaitu minimal D4 atau S1 sesuai bidangnya dan memiliki sertifikat profesi guru. Kemudian ada juga kompetensi guru yang berisikan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Nah, selanjutnya ada tingkat pendidikan guru. Dalam kualifikasi tingkat PAUD itu adalah D4 atau S1 di bidang PAUD, berkependidikan lain atau psikologi dengan sertifikat profesi. Kemudian pada tingkat SDMI, kualifikasinya adalah D4 atau S1 di bidang SDMI atau pendidikan lain yang relevan. Pada tingkat SMP atau MTS, kualifikasinya adalah D4 atau S1 sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Pada tingkat SMA dan MA, kualifikasinya adalah D4 atau S1 sesuai bidang pelajaran dengan sertifikat profesi. Kemudian pada sekolah luar biasa atau SLB, kualifikasinya adalah D4 atau S1 dalam pendidikan khusus atau bidang yang relevan. Kompetensi tambahan guru di Amerika. Sebagai perbandingan, guru di beberapa distrik Amerika memiliki kemampuan sebagai berikut. Analisis kebutuhan siswa, yaitu mengenali latar belakang budaya, kondisi, dan kemampuan siswa. Desain pengajaran, membuat rancangan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Fasilitasi pembelajaran, menggunakan strategi mengajar yang beragam, seperti diskusi kelompok, ceramah, dan penggunaan teknologi. Adanya manajemen kelas, mengatur waktu, interaksi siswa, dan tata letak kelas. Pengelolaan perilaku siswa, membuat aturan, memantau perilaku, dan memberi penghargaan. Komunikasi interpersonal dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang efektif. Evaluasi pembelajaran, mengembangkan evaluasi yang sesuai dan memberikan umpan balik yang jujur. Kemudian terakhir ada kolaborasi dengan pihak lain, yaitu berkoordinasi dengan orang tua, tenaga medis, dan staf sekolah. Pengetahuan dan keterampilan guru profesional. Nah, seorang guru yang profesional harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri dan siswa, pemahaman mendalam tentang materi pelajaran, pengetahuan teori dan penelitian pendidikan, keterampilan mengajar yang efektif, kecakapan interpersonal, dan kemampuan refleksi dan pemecahan masalah. Di sini saya akan menerangkan mengenai lembaga pendidikan keguruan. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk mereka bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja calon lulusan menurut Tirta Raharja dan L.A. Sulo tahun 2005. Pendidikan guru di Indonesia ini telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Tuntutan kualifikasi terus meningkat sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi seorang guru. Pada awalnya, pendidikan bagi orang Indonesia ini sendiri di zaman penjajahan Belanda diawali dari guru yang tidak jelas ijazahnya. Kemudian kursus dan ada juga aturan pendidikan minimal seorang guru untuk mengajar di level pendidikan tertentu. Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan sekolah guru bawah atau SGB. Kemudian ada sekolah guru atas SGA dan sekolah guru tinggi SGT. SGB diperuntukkan untuk mencetak guru yang mempunyai kompetensi untuk mengajar di sekolah dasar. Lulusan SGA mempunyai kompetensi untuk mengajar di sekolah menengah. Lama pendidikan SGA ada 4 tahun. Sekolah Guru Tinggi atau SGT ini adalah sekolah tinggi yang pendidikannya itu ditempuh selama 6 tahun, menurut Soekarjo dan Komarudin tahun 2009. Pada pertengahan tahun 1960, SGB ini dilikuidasi dan SGA berubah menjadi sekolah. Tahun 1989, persyaratan untuk menjadi guru SD diringkatkan lagi menjadi minimal program Diploma 2. Sedangkan SPG ini dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya dilimpahkan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, dan STKIP.
Setelah alih fungsi dari SPG dan SGO ke LPTK, dapat dikatakan bahwa lembaga yang hampir lengkap menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan dari SD sampai SLTA. LPTK ini sebagai lembaga pendidikan bagi guru selalu menyesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan dan disyaratkan bagi guru. Karena untuk saat ini syarat pendidikan bagi guru adalah S1 atau D4. Maka LPTK ini hanya menyelenggarakan pendidikan keguruan yang setara sarjana dan pasca sarjana. Mata kuliah yang diberikan di LPTK ini ditujukan untuk memberikan pengalaman kepada calon tenaga kependidikan agar mereka mempunyai kompetensi seperti yang telah ditentukan. Mata kuliah dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok mata kuliah dasar umum atau yang disebut dengan MKDU. Yang kedua ada kelompok mata kuliah dasar kependidikan atau yang disebut MKDK. Yang ketiga ada kelompok mata kuliah bidang studi MKBS. Yang keempat ada kelompok mata kuliah proses belajar mengajar MKPBM. KDU memberikan kemampuan yang secara umum harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi di Indonesia. MKDK bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru ini untuk mempelajari ilmu dan praktek keguruan serta ilmu-ilmu yang menunjang profesi keguruan ini sendiri. MKBS mengarahkan pengalaman belajar pada isi, metodologi, filosofi, bidang ilmu tertentu yang akan diajarkan oleh calon tenaga kependidikan pada siswanya nanti. Ada MKPBM yang diarahkan untuk membentuk kemampuan keguruan baik yang bersifat secara umum dalam bentuk prinsip dan pendekatan yang berlaku untuk keperluan pengajaran maupun yang bersifat khusus. Mata kuliah umum ini terdiri dari mata kuliah pendidikan agama, terus ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewiraan, bahasa Inggris, ilmu sosial dasar, dasar-dasar sains, dan bahasa Indonesia profesi. Mata kuliah dasar keahlian terdiri dari pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik, dan belajar dan pembelajaran. Mata kuliah berkarya meliputi kemampuan dasar mengajar, ada pengembangan bahan ajar, ada perencanaan pembelajaran, penelitian pendidikan, strategi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta mata kuliah pengembangan media dan pembelajaran berbasis TIK. Mata kuliah perilaku berkarya terdiri dari PPL keguruan, KKL, dan pendadaran skripsi. Menurut katalog UM tahun 2010. Setelah menyelesaikan studinya, maka seorang mahasiswa ini berhak menyandang gelar sarjana pendidikan. Dengan menyelesaikan studinya di LPTK, seorang sarjana pendidikan ini telah memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar. Banyak guru baru menyatakan bahwa pengalaman mereka selagi kuliah sungguh mengesankan, menganggap saat itu merupakan fase berharga dalam program pendidikan guru. Menjadi guru yang profesional ini adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, terutama tentang proses belajar mengajar dan tentang materi yang akan diajarkan. Guru profesional menjadikan dirinya guru sekaligus pembelajar, tidak akan berhenti belajar meskipun sudah mendapatkan gelar sarjana dan sertifikat mengajar. Hal ini dicetuskan oleh Parkay dan Stanford pada tahun 1992. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Implikasi masalah pendidikan guru. Berikut adalah beberapa masalah utama yang sering dihadapi dalam pendidikan guru. Yang pertama adalah kekurangan jumlah guru. Jumlah guru yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan di setiap jenjang pendidikan dan bidang studi. Ketidakseimbangan ini diperburuk oleh proyeksi peningkatan jumlah murid yang terus bertambah. Selanjutnya adalah masalah mutu guru. Kualifikasi guru yang tersedia sering tidak sesuai dengan kebutuhan bidang studi dan tiap tingkatnya. Selanjutnya yaitu penyebaran guru yang tidak merata. Guru cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik.
Masalah selanjutnya yaitu adalah masalah waktu atau time lag. Terdapat jeda waktu antara lulusan pendidikan pre-service dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga terjadi keterlambatan pemenuhan kebutuhan guru. Selanjutnya yaitu beban kerja guru yang berlebih. Kekurangan guru membuat banyak guru harus mengajar lebih dari beban resmi yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu kurangnya sentralisasi penataan guru. Program penataan guru masih tersebar di beberapa lembaga yang berbeda, tanpa ada pusat yang terkoordinasi. Nah, masalah-masalah ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang lebih baik, distribusi tenaga kerja yang merata, dan peningkatan kualitas pendidikan guru yang mendukung sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Nah, setelah pembahasan selanjutnya yaitu solusi permasalahan pendidikan guru. Solusi permasalahan pendidikan guru memerlukan pendekatan komprehensif yang dimulai dari orientasi yang tepat pada lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, atau disingkat menjadi LPTK. Nah, LPTK harus fokus pada pendidikan calon guru dan tenaga kependidikan. Nah, dengan sasaran utama mempersiapkan guru untuk tingkat SLTP dan SLTA. Strategi pendidikan menggunakan sistem multistrata mulai dari akta 1 hingga S1 dengan jumlah kredit yang bervariasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, proses pendidikan dalam lembaga pendidikan guru mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler, praktik keguruan melalui micro teaching dan program intensif, hingga kegiatan di luar sekolah seperti KKN dan BIMAS. Nah, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap kemajuan belajar calon guru maupun program lembaga untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan sistem. Nah, pengembangan kurikulum pendidikan guru sekolah lanjutan dilakukan melalui perencanaan yang matang, meliputi penetapan tujuan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi guru, struktur kurikulum yang mencakup program pendidikan profesional dan kekhususan, serta pemilihan mata pelajaran yang relevan. Pendekatan metode penyampaian disesuaikan dengan bidang studi, seperti metode eksperimentasi untuk IPA, pendekatan inquiry untuk ilmu sosial, dan pengembangan micro teaching untuk praktek keguruan. Nah, dari segi administrasi itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengadaan guru, rekrutmen penempatan, dan pengembangan karir. Nah, LPTK harus berperan aktif dalam bekerja sama dengan penempatan lulusan. Profesi guru merupakan suatu janji dengan nilai-nilai etis yang mengandung unsur pengabdian pada masyarakat, membutuhkan keahlian khusus, dan menuntut kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan guru yang bermutu dan berkelanjutan. Sistem pendidikan guru merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.